Langit, senja, skala, dan Bima yang disatukan dalam film berjudul Langit Kala Senja. Kisah dimulai ketika anak perempuan kurang lebih berumur 7 tahun berlari seperti orang ketakutan. Melihat sebuah mobil terparkir, anak itu masuk dan bersembunyi di sana. Tanpa ia tahu mobil itu milik sebuah keluarga yang akan pindah rumah. Udah, siap berangkat? Yuk. Yuk. Dan benar saja, setelah berjam-jam melakukan perjalanan, keluarga ini baru mengetahui bahwa di mobil barangnya ada seorang anak yang terbawa. Nama kamu siapa? Di sini awal mula anak perempuan itu diberi nama Senja. Ini aku panggil kamu Senja. Nama itu diberikan oleh Langit, anak tunggal dari keluarga yang selanjutnya menjadi keluarga angkat Senja. Karena keluarga ini kan tidak tahu tentang asal-usul Senja, jadi daripada terlantar, lebih baik diasuh saja. Ini apa? 17 tahun berlalu, kini Senja dewasa telah bekerja di sebuah perasaan sama Langit, dan minta Senja untuk ngejomblangin mereka berdua. Senja mana? Udah pulang duluan. Rencana disusun rapi oleh Senja agar mereka berdua bisa tapi si Langit ini sama sekali nggak menikmati hidangan dan malah memilih pulang ninggalin Kala. Nasi gorengnya. Peristiwa itu disaksiin langsung sama Bima. Bima ini adalah teman sekolah Kala dulu. Dia juga sebenarnya senior editing di perusahaan cabang Kala yang Ini kali lainnya. keempat. Kamu bohong. Sesampainya di rumah, Langit merasa sedikit kesal atas perlakuan Senja yang sudah 4 kali melakukan siasat untuk mendekatkan Langit dan Kala. Langit bilang jika rasa akan berlabuh pada orang yang tepat. Mereka berdua pun lanjut makan. Gak makan dulu dia. Di sela perbincangan, Langit mengelap bibir Senja menggunakan tisu. Dan ibunya Langit ini secara langsung melihat kejadian itu di balik tirai. Benih cinta mulai tumbuh antara Langit dan adik angkatnya Senja. Namun di balik semua kisah itu, Senja selalu dibayang-bayangi kenangan masa lalu. Waktu terbangun dari mimpi buruk, entah dari mana datangnya, tiba-tiba Langit udah ada di kamar Senja dan berinisiatif menemani Senja tidur malam itu. Saya Senja. Pagi itu, Kala mengenalkan Bima pada Senja. Halo. Karena merasa satu frekuensi dan nyambung saat diajak ngobrol, Bima pun berniat ingin menjadikan Senja sebagai kekasihnya. Lu udah ada pacar belum sih? Kadang mencintai seseorang bisa secepat itu ya. Menari-nari. Ngomong-ngomong, Langit ini adalah seorang penulis unik. Karena di era gempuran teknologi yang canggih, dia masih pakai mesin ketik. Walang. Kasih, Bu. Ibunya sedikit-sedikit tahulah tentang isi puisi yang dibuat Langit itu, ditujukan ke Senja. Siang itu, Langit datang ke kantor untuk memberikan karya tulisan miliknya, tapi dia bersikap dingin ke Kala yang terlihat begitu menyukainya. Langit? Merasa temannya terjolimi, Bima membalas perlakuannya dengan cara sedikit mengejek Langit. Kemudian mereka pun berkenalan satu sama lain. Langit? Bikin puisi? Melalui pesan singkat, Langit menanyakan perihal karya tulisan yang di dalamnya ada secarik puisi, yang isinya curahan hatinya pada Senja. Beliin ibu obat biasa aja yang ada di apotek nih. Ibunya Langit ini seakan-akan mematai gerak-gerik Langit dan menyuruhnya membelikan obat untuk perutnya yang sering terasa sakit. Langit pergi dan Senja pun pulang. Ibunya yang tahu tentang puisi itu memperingatkan jika dia tidak ikhlas kalau anaknya jatuh cinta pada Senja. Jika
Ketika kita menelaah kejadian lalu, diceritakan bahwa ayahnya Langit itu meninggal karena tertabrak mobil saat mengejar Langit dan Senja waktu kecil. Hal itu yang membuat ibunya merasa benci. Mau semburat jingga terbit bulan ini. Mengenai tulisan Langit kemarin, Kala ingin segera tulisan itu bisa diterbitkan. Sebenarnya ini taktik Kala supaya dianggap sama Langit, tapi Langit tetap apa-apa minta pendapat Senja. Kala sedikit curiga sama gerak-gerik Langit, karena posesifnya dia itu sama Senja beda, nggak kayak kakak sama adik gitu. Tapi sebisa mungkin Senja menjauhi Langit, Bima pun akhirnya diterima oleh Senja. Yang sebenarnya bukan karena cinta, tapi lebih ke pelarian, karena Senja juga punya perasaan yang sama dengan Langit. Tapi tanpa restu orang tua kita bisa apa ya? Janji menjauhi itu sangat ditepati. Bima diajak kenalan ke ibunya Senja. Langit yang kecewa cuman bisa diam menyaksikannya. Langit ingin membuktikan kalau Senja benar-benar nggak sayang sama dia. Ucapan makasih. Langit tembak Kala di depan Senja, terus pacaran juga kayak cuman manas-manasin aja. Langit malam ini mau ngajak Kala ketemu ibunya. Bima juga sama, ngajak Senja ketemu ayahnya yang jauh-jauh dari Bandung. Perhatiin nggak ada fotonya Senja sama sekali ya? Di scene lain diperlihatkan Kala yang ingin pulang bertanya mengapa tidak ada foto Senja. Spontan Ibu Langit bilang kalau Senja itu bukan anaknya. Penasaran Kala terjawab, sudah. Sikap Langit itu mencerminkan rasa cinta yang asli, bukan cinta adik kakak sama Senja. Lain cerita dengan Senja yang tiba-tiba kabur saat melihat ayahnya Bima, karena orang itu yang selama ini menjadi bayang-bayang masa lalu Senja. Ja. Kenapa? Ada yang mau gue obrolin? Merasa sama-sama hanya dijadikan pelampiasan, Bima dan Kala saling curhat tentang hubungannya masing-masing. Keesokan harinya, Bima memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Senja. Langit ngeliat secara langsung hal itu dan nguatin Senja. Nggak cocok buat kamu. Kala meminta Senja pergi ke ruangannya, dan Senja dimutasi ke Jogja hanya karena masalah cinta. Kala ingin menjauhkan Senja dari Langit. Mengetahui hal itu, Langit memutuskan untuk mengakhiri hubungannya juga dengan Kala, yang membuat hatinya sangat kecewa. Diputusin coba. Karena emang selama ini Langit cuma cinta sama Senja, Bu. Di depan ibunya, Langit mengutarakan isi hatinya kepada Senja, malah membuat ibunya pingsan, dan di rumah sakit dokter memberitahu bahwa sakit perut yang diderita ibunya itu merupakan gejala gagal ginjal. Senja yang ingin balas budi mendonorkan ginjalnya untuk ibu yang sekarang terbaring sakit. Saat mengalaminya sendiri. Bagaikan keajaiban, hari itu Kala melihat foto masa kecil Senja. Ia merasa sedih dan terharu karena sebenarnya Senja itu adalah adik kandung Kala yang hilang 17 tahun yang lalu. Yang dia kira adiknya ini sudah meninggal karena mereka terpisah waktu diculik oleh supirnya dulu. Supir itu dipenjara selama beberapa tahun. Dan mengenai ayahnya Bima, sebenarnya dia orang yang menolong, tapi karena memori kenangan Senja yang masih kecil, ia tidak bisa mengingat jelas kejadian itu. Oke loh. Di akhir film, Langit melamar Senja di hadapan ibu, Kala, dan Bima, dan semuanya merestui. And happy ending.